Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dua orang ini merupakan panutan saya dalam menjalankan amanah untuk bangsa dan negara. Seperti dua aliran sungai yang berbeda, Pak Jokowi dan Pak Prabowo pernah memiliki jalannya masing-masing. Mereka pernah berseberangan, beradu gagasan brilian untuk mewujudkan kemajuan. Namun kini, dua aliran sungai tersebut telah menemukan muaranya, membentuk satu aliran sungai yang lebih besar dan kuat. Bahkan, kekuatan persatuan ini mampu mengantarkan kita melewati pandemi COVID-19 hingga resesi ekonomi dunia. Tak ada lagi ego pribadi, karena pada akhirnya dua negarawan sejati ini yang memastikan kemenangan bangsa Indonesia di atas kemenangan diri mereka sendiri. Wow, dubbingnya Pak Erick Thohir ini keren ya, suaranya asik. Tapi yang lebih penting adalah makna dari narasinya yang menurut saya dengan ilustrasi dua sungai yang muaranya akhirnya satu itu keren banget sih. Paslon yang tidak pernah dipanggil KPK itu hanya Bapak. Dan itu fakta. Oh. Jadi Bapak bisa sampaikan paslon nomor 1 pernah dipanggil KPK. Ya, Pak Ganjar pernah dipanggil KPK masalah IKTP. Mas Adis pernah dipanggil KPK. Formula E. Formula. Bapak satu-satunya nggak. Dan itu waktu itu masalah ya hukum kan di debat pertama. Ya. Bapak bisa sampaikan. Beliau bilang, jangan. Itu kan suatu hal yang agak memalukan mereka. Jangan. Mempermalukan orang. Mempermalukan orang. Asik Pak, juga gitu. kan Bapak menyampaikan kita harus fakta dan data. Ini kan fakta, Pak. Jangan. Di saat itu amazed juga, maksudnya. Di satu sisi banyak yang nggak tahu sisi beliau seperti ini. Yang kan kita tanya beliau orang yang asertif yang ini, tapi ya itu di luar dugaan kan. Maksudnya saya yang mengenal beliau ya sering diskusi gitu, yang gitu ya hebat juga gitu. Wow, ini sisi kemanusiaan Prabowo yang tak diketahui banyak orang. Ngeri. Ya, Pak Prabowo emang orang yang baik, dan ini fakta bahwa Pak Prabowo itu orang yang semoga tidak pernah. Sampai sekarang belum pernah sih. Semoga nanti setelah menjabat dan sampai akhir hayatnya Pak Prabowo tidak pernah dipanggil dan berurusan dengan KPK. Malah saya berharap Pak Prabowo nanti yang mengesahkan UU perampasan aset koruptor. Pelajaran yang gue ambil dari Pilpres 2024 ini yaitu yang pertama, janganlah merasa paling bagus ibadahnya, janganlah merasa angkuh, jangan mudah menghina, dan jangan mudah menilai seseorang. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita hina itu dia punya amalan apa. Iblis itu ahli ibadah loh. Dia dikeluarkan dari surga. Kenapa? Ya karena di dalam diri iblis itu ada kalimat aku lebih baik darimu. Wow. Thank you. Panglima yang dipecat karena tak pernah melakukan kesalahan. Dalam sebuah peperangan, saat Khalid bin Walid sedang berada di garis depan memimpin peperangan, tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, yang mengantarkan sebuah pesan singkat. Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat sebagai Panglima Perang. Segera menghadap. Menerima kabar tersebut, tentu saja Jenderal sangat gusar hingga tak bisa tidur. Beliau juga terus memikirkan alasan pemecatannya. Sebagai prajurit yang baik dan taat, beliau segera bersiap menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kembali, ia menyerahkan komando perang kepada penggantinya. Sesampai di hadapan Umar, ia mempertanyakan ikhwal pemecatannya sampai mengkonfirmasi kesalahan apa yang telah dibuatnya. Dengan tenang, Umar bin Khattab menjawab, Khalid, kamu tidak punya kesalahan. Pada zaman ini, kamu adalah panglima perang terbaik. Khalid, ketahuilah, engkau jenderal terbaik, panglima perang terhebat. Ratusan peperangan telah engkau pimpin dan tak pernah satu kali pun kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang menjelek-jelekkan. Tapi ingatlah Khalid, kau juga adalah manusia biasa
Terlalu banyak orang yang memuji, bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang-orang yang memiliki rasa sombong. Seberat debu rasa sombong dalam hatimu Khalid, maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku wahai saudaraku. Aku menjagamu dan terpaksa saat ini engkau saya pecat. Supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah, di hadapan Umar saja kau tak bisa berbuat apa-apa. Mendengarkan jawaban itu, Jenderal Khalid tertegun, tubuhnya bergetar dan goyah. Dan dengan segenap kekuatan yang ada, beliau langsung mendekap Khalifah Umar. Sambil menangis, beliau berbisik, "Terima kasih ya Khalifah, engkau saudaraku." Setelah dipecat, beliau balik lagi ke medan perang. Tapi kini tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan yang dipimpin oleh mantan bawahannya kemarin. Beberapa orang prajurit terheran-heran melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mau ikut ambil bagian dalam peperangan, padahal sudah dipecat. Lalu ada di antara mereka yang bertanya, "Ya Jenderal, mengapa Anda masih mau berperang? Padahal Anda sudah dipecat." Dengan tenang Khalid bin Walid menjawab, "Saya berperang bukan karena jabatan, apalagi popularitas, bukan juga karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wow, ini banyak yang bilang kalau cerita ini, kisah ini mirip sekali dengan kisahnya Pak Prabowo. Jadi gimana menurut teman-teman? Jadi cerita ini sama persis dengan kisah Jenderal Prabowo Subianto. Sehat selalu Bapak Jenderal, amin. Ya betul sekali, mirip Pak Prabowo yang punya rasa dan tanggung jawab demi Ibu Pertiwi. Sehat dan panjang umur Pak Prabowo. Kelas bener loh cerita ini. Wow, ini berarti kalau ceritanya seperti ini emang tanggung jawab dan cita-cita mulia Pak Prabowo harus kita dukung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada keberatan dari 01 dan 03 terhadap 02, ya Anda harus melalui proses hukum itu di awal. Kan misalnya pernah begini, waktu tahun 2004 Abdurrahman Wahid mendaftar sebagai calon presiden, wakilnya waktu itu Marwah Daud Ibrahim. Tapi kemudian Gus Dur kan ditolak ya, kalau nggak salah oleh KPU karena dianggap tidak lolos dari aspek kesehatan. Gitu. Dan ya Gus Dur mempersoalkan itu. Tapi intinya ya Gus Dur mempersoalkannya tuh di depan, bukan di belakang. Udah jelas ya. Ini pas awal-awal nggak ada yang ribut, malah berangkulan, berjabat tangan dan berdebat sampai berkali-kali. Giliran sudah kalah, semua ribut. Kan sebetulnya bicara soal format kabinet itu kan setelah quick count ya, dan sebagainya menjadi sangat realistis. Kita bicara format kabinet Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum ya kan, maupun di internal Partai Gerindra, kurang lebih konstruksinya seperti apa ya kan. Kemudian juga yang saya dengar bahwa Pak Prabowo juga menerima tamu-tamu, ya, menerima kunjungan orang-orang yang menyampaikan usulan, gagasan soal bagaimana pemerintahan ke depan, termasuk mungkin diantaranya bawa titipan nama-nama, iya kan? Iya, titipan nama ini segala macam. Tentu itu menjadi masukan bagi Pak Prabowo ya, karena memang Pak Prabowo ini kan sadar betul bahwa untuk membangun negara ini nggak bisa hanya Partai Gerindra sendiri ya, tapi juga perlu elemen-elemen lain bangsa ini, termasuk teman-teman Koalisi Indonesia Maju, bahkan juga teman-teman dari luar Koalisi Indonesia Maju. Itu dia Bang Habibur Rahman, karena berkali-kali kami mendengar juga Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan membuka diri. Kami bukan hanya untuk Koalisi Indonesia Maju, tapi eksternal siapapun boleh gabung. Kesannya ini bakal gemuk banget, titipannya banyak, tebel banget ini Bang Habibur Rahman. Bahasanya menurut saya yang tepat adalah besar ya. Kita bukan gemuk tapi besar ya. Kalau Pak Prabowo bukan gemuk tapi gemoy. Ya. Kita melihat dari sisi positif ya. Kenapa? Karena memang negara kita ini adalah negara besar ya, di mana banyak sekali hal-hal besar yang harus kita kerjakan bersama, dan targetnya nggak main-main kali ini. Kita ini kan di momentum yang nggak pernah terjadi sebelumnya, menuju Indonesia Emas 2045. Ini benar-benar kita harus kerjasama dan harus rukun, disampaikan Pak Prabowo. Selain rukun juga harus kerjasama. Kalau mau kerjasama tentu melibatkan semua
sebanyak mungkin ya elemen yang ada ya. Jadi bisa gerak bareng sehingga target-targetnya akan lebih mudah tercapai. Bosman Mardigu berpesan. Mas Mardigu, pesannya? Saya mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara terkuat di selatan Katulistiwa, dan saya sungguh kagum karena itulah cita-cita Pak Prabowo, ingin menjadi Indonesia menjadi negara terkuat di belahan bumi selatan, dan karena itulah kami mendukung penuh Pak Prabowo untuk 2024 hingga 2029 menjadi kekuatan terbaik di selatan dunia. Bener. Kali ini saya setuju dengan Bosman Mardigu. Siapa yang akan jadi nanti? Sudah keputusan Allah. Itu namanya qadha. Jangan sampai ada pertengkaran. Pemilu itu adalah mengangkat pimpinan. Pasti manusia itu dalam hati satu sama lain berbeda. Memilih pimpinan, pasti siapa yang dipimpin, yang mimpin, yang baik, pasti ada perbedaan. Nah, itu diusahakan. Apa filsafat bangsa Indonesia? Beda tapi podo, podo tapi beda. Bhinneka Tunggal Ika. Satunya damai. Artinya damai, artinya ya jangan timbul permusuhan. Bangsa ini mempunyai pilar 4, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45. Ini harus dipegang teguh-teguh. Kalau untuk nasihat Mbah Kiai terkait dengan toleransi, Mbah. Toleransi artinya jangan membuat perbedaan agama, membuat kekisruhan. Tahu bahwa agama itu jadi pokok. Apa bahasa Indonesianya? Bangun rumah tangga. Agamamu, agamaku, agamaku. Oleh karena itu harus mempunyai peradaban. Yang bertentangan tidak disatukan, tidak usah dibuat rame-rame. Paham ya? Sekarang dengan zaman dulu ya lain. Sekarang membutuhkan persatuan hidup di dunia ini. Tapi sekarang tidak, manusia itu berkelompok-kelompok. Manusia itu harus ada hubungan satu sama lain. Walau itu non-muslim. Walau itu apa? Non-muslim. Pengamat politik regional melihat kunjungan Prabowo ke Cina sebagian besar sebagai persaingan antara Cina dan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara. Dikutip dari Benar News, analis menenggarai Indonesia dan Cina semakin dekat selama hampir 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Analis pertahanan Universitas Al-Azhar Raden Muhammad Lutfi mencontohkan proyek besar Cina di Indonesia, diantaranya proyek berupa kereta cepat Jakarta-Bandung dan industri hilirisasi nikel. Raden menduga alasan lain Cina mengundang Prabowo karena Beijing ingin memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak mendekatkan diri ke Amerika Serikat dan Barat. Namun Raden tidak setuju soal waktu kunjungan Prabowo ke Cina. Ia menilai kunjungan Prabowo ke Tiongkok terlalu dini. Raden mengatakan sebaiknya kunjungan Prabowo ke Cina menunggu sampai dilantik baru berkunjung ke luar negeri. Kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Presiden Indonesia yang baru dilantik sebaiknya terlebih dahulu ke negara tetangga anggota ASEAN seperti Malaysia, mengingat kepentingan Indonesia di ASEAN jauh lebih besar dibandingkan negara lain. Zulfikar Rahmat, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Tiongkok Indonesia, mengatakan Prabowo juga telah melanggar tradisi dengan perjalanannya ke luar negeri. Ia mengatakan ini adalah pertama kalinya seorang presiden terpilih yang belum dilantik menerima undangan kunjungan pemerintah asing. Ya, emang powernya Pak Prabowo emang sangat luar biasa ya. Jadi belum dilantik saja sudah langsung diundang oleh pemerintah Cina, Presiden China. Ya ini emang itu membuktikan sebenarnya secara tidak langsung malah membuktikan bahwa Pak Prabowo itu emang
sepower itu di mata dunia. Bisa menjadi 02 cukup berat, bahkan saya pribadi diserang di Twitter dengan cukup fitnah yang cukup luar biasa. Saya pikir berjuang untuk 02 itu memang tidak mudah, karena di Twitter itu rajanya bukan 02, tapi kita bilang kita tetap berjuang bahwa siapa yang benar dia pasti yang menang. Silent majority sesungguhnya 01 dan 03 digocek bertahun-tahun. Bosman Mardigu. Saksi atau pelapor itu orang yang mengetahui apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan sendiri. Kalau katanya, menurutnya, kabarnya itu namanya dongeng, omon-omon aja. Kalau mau kesini bawa bukti, jangan bawa dongeng. Itu kata Ketua KPU. Anies gerombolan perusuh dan perusak NKRI. Waduh, ngeri juga ya. Curangnya di mana? Enggak tahu. Siapa yang curang? Enggak tahu. Siapa yang nyuap? Enggak tahu. TPS mana yang curang? Enggak tahu. Buktinya mana? Enggak tahu. Saksinya siapa? Enggak tahu. Aduh. Bener kalau Hotman Paris ngakak terus ya pas sidang. Karena saksi-saksi dan ahlinya juga. Prabowo presiden pilihan kita, berjuang untuk negara, asik, membela rakyatnya, adil dan sejahtera, itulah nomor 2. Asik, wih. Siapa Le? Prabowo. Yo, mundur wir, saingan lo capres yang gak pernah makan uang rakyat. Mundur wir, Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Mundur wir, saingan lo idola anak muda, banyak hasil kerjanya bukan nyusun kata. Prabowo Gibran tetap gas. Mundur wir, saingan lu diejek terus, tapi surveinya naik terus. All in Prabowo Gibran, sekali putaran. Oke gas, nomor 2 orang gas. Mundur wir, anak muda tidak suka politik yang diadu domba. Anak muda suka politik yang riang gembira.